Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 macam siksa api neraka ini siap menanti para pendosa di akhirat. Sahabat Buya Milenial, di akhirat kelak hanya ada 2 tempat yang akan dihuni oleh manusia dan jin, yakni surga dan neraka. Barang siapa yang baik amal perbuatannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang buruk amal perbuatannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka berbahagialah orang yang baik amal perbuatannya, dan celakalah orang yang buruk amal perbuatannya. Orang yang buruk amal perbuatannya selama hidup di dunia akan mendapat siksaan yang amat pedih di akhirat kelak. Bentuk siksaan yang amat mengerikan tersebut akan diterima sesuai dengan apa yang ia perbuat. Berikut beberapa siksaan di neraka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Menghanguskan kulit. Api neraka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar kulit orang-orang kafir. Kulit adalah bagian tubuh yang sangat sensitif, bagian yang merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh, di mana rasa sakit akibat kebakaran dirasakan. Dan inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kulit yang terbakar itu dengan kulit baru untuk kemudian dibakar lagi, dan proses tersebut berlangsung terus tanpa henti-hentinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tebal kulit seorang kafir di neraka ialah 42 hasta ukuran orang kuat yang besar, giginya sebesar gunung Uhud, dan sungguh tempat duduknya dia di jahanam seluas Mekah dan Madinah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Namun karena dahsyatnya neraka, kulit tersebut matang ketika terbakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Disiram air yang menghancurkan seluruh isi perut. Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19 dan 20. Kita mengetahui bahwa saat terkena sedikit saja cipratan air panas yang baru mendidih, tentu akan terasa sakit. Hal ini menjadi salah satu siksaan di neraka, yaitu bagi orang-orang kafir akan dipakaikan pakaian dari api neraka, kemudian disiramkan air yang mendidih dari atas kepala mereka hingga seluruh isi perut dan kulitnya hancur. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hamim akan dituangkan ke atas kepala mereka dan terus menembus ke dalam perut dan menghancurkan segala apa yang ada di dalamnya, untuk kemudian keluar dari kaki dengan melelehkan semuanya. Kemudian orang itu dikembalikan lagi ke bentuk semula. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan, gharib sahih. Siksaan di wajah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Api neraka akan menghanguskan muka mereka terus-terusan tanpa ada batas antara mereka dan api. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedangkan mereka tidak pula mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 39. Muka diseret.
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47 dan 48. Pada waktu mereka diseret itu, penderitaan mereka akan bertambah lagi karena mereka diikat dengan rantai dan belenggu. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, serta diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surat Al-Mu'min ayat 70-72. Qatadah berkata, mereka akan diseret 1 kali di dalam neraka dan 1 kali dalam hamim. Wajah menghitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitamkan wajah para penghuni neraka di hari kiamat nanti. Pada hari ketiga, ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab sebab kekafiranmu itu. Quran Surat Ali Imran ayat 106. Muka mereka begitu hitamnya, seolah-olah kegelapan malam telah menutup muka mereka. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 27. Api neraka akan mengelilingi orang-orang kafir. Bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan api. Quran Surat Az-Zumar ayat 16. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar mengelilingi orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Api neraka membakar sampai ke jantung. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Quran Surat Al-Humazah ayat 4-7. Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurtubi berkata, api hutomah membakarnya sampai ke jantungnya, dan kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Ada yang mengatakan bahwa ketika Sabit Al-Banani membacakan ayat tersebut, ia berkata, api hutomah akan membakar mereka orang-orang kafir sampai api tersebut menjalar ke jantung mereka. Tetapi mereka tetap hidup agar mereka merasakan betapa pedihnya azab tersebut. Kemudian ia menangis. Semua isi perut mereka akan keluar dan terburai di neraka. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usama ibnu Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka, dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, hai Fulan, apa kesalahanmu? Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan? Ia menjawab, saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya. Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Muslim meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, saya melihat Amr ibnu Amir al-Khuzai menarik isi perutnya sendiri di neraka, dan ia adalah orang pertama yang memulai tradisi saibah, yaitu melepas unta betina untuk makan rumput dengan bebas demi berhala. Rantai, belenggu dan martil para penghuni neraka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa para penghuni neraka akan diberi rantai, dibelenggu dan martil. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 4. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Quran Surat Al-Muzammil ayat 12 dan 13. Belenggu-belenggu tersebut akan dipasang di leher mereka, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Saba ayat 33. Rantai-rantai tersebut adalah sejenis hukuman yang lain yang digunakan untuk mengikat orang-orang yang berdosa, sebagaimana layaknya para penjahat di dunia ini dirantai dan diikat. Simak bagaimana Al-Quran menggambarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pegangilah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-32. Mereka akan ditemani oleh sembahan-sembahan dan setan-setan mereka di neraka. Kaum kafir dan musyrik mempunyai kebiasaan untuk mengagung-agungkan berhala-berhala yang mereka sembah, bukannya mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan sembahan-sembahan mereka itu ke dalam neraka sebagai penghinaan atas mereka, agar menyesal dan mereka tahu bahwa mereka telah sesat dan menyembah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat memberi mereka keuntungan atau mencelakakan mereka. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan mereka semua kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99. Al-Qurtubi mengatakan, benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena merekalah bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disembah oleh orang-orang kafir. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam neraka bukan dengan maksud untuk menghukum benda-benda itu, karena benda-benda itu adalah benda mati yang tidak bernyawa, melainkan untuk menambah rasa penyesalan dan malu orang-orang kafir. Hal inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Itulah beberapa bentuk sisaan azab yang diterima oleh orang-orang yang suka berbuat dosa dan mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijauhkan dari siksa neraka yang sangat pedih ini. Wallahu a'lam bishawab.